Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiana Saini dengan NPM 2315071070. Di sini saya akan membuat video tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM, yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran, dan yang kesepuluh demokrasi yang berkeadilan sosial. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya menyatakan terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang ada pada negara-negara di dunia yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukannya dalam legislatif, lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selain demokrasi parlementer, macam-macam demokrasi yang terdapat di Indonesia yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan juga demokrasi Pancasila. Demokrasi langsung, jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Demokrasi tidak langsung, jenis demokrasi yang penyaluran aspirasi rakyat dilakukan secara tidak langsung. Demokrasi liberal, konsep politik yang pada dasarnya menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Demokrasi rakyat, mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi Pancasila, konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. 1. Pembagian kekuasaan, seperti kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintah yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kesepuluh, pemerintah berdasarkan hukum. 2. Prinsip non-demokrasi. 1. Pemutus kekuasaan. 2. Pemerintah tidak berdasarkan konstitusional. Ketiga, rule of power. Keempat, keputusan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Dan yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup. Fungsi demokrasi. Ada beberapa fungsi demokrasi antara lain yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif dan berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu.
Pelaksanaan demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Dan yang keempat yaitu demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.